Selamat pagi anak-anak, ya, gimana kabarnya, sehat? Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke subtema 3 ya, yang PP pertama. Ya, sebelumnya mari kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kesehatan, rezeki, makanan, atas orang tua yang telah Kau berikan kepada kami. Bentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran daring ya Yesus, bantulah kami agar kami konsentrasi dan mendengarkan apa yang dijelaskan. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi selamat pagi anak-anak, Mister akan lanjutkan. Kita akan masuk ke subtema 3 ya, tema 2 subtema 3. Nah, subtema 3 berbicara tentang bersatu kita teguh. Nah, itu penggalan semboyan ya, yang dipakai oleh bangsa Indonesia saat melawan penjajah ya. Ya. Di PP1 ini nanti kita di dalamnya materi yang akan kita pelajari adalah tentang bahasa Indonesia ya. Nah, materinya masih sama, yaitu menggali informasi ya, menggunakan aspek kata tanya. Dan juga ada tambahan. Di subtema 2 kalian sudah mengenal kalimat efektif. Nanti di subtema 3 ada mengenal kata baku. Apa itu kata baku? Nanti akan Mister jelaskan. Nah, dalamnya juga ada materi IPS. IPS di PP1 ini berbicara tentang naskah teks proklamasi. Sedangkan untuk materi IPA nanti kita akan bahas manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya ya. Itu ada materi PP1. Terlanjut. Nah, di layar kalian ada beberapa gambar ya. Nah, kita masuk ke IPS ya. Ada di buku tema halaman 100 dan 101. Ya. Gambar paling atas, di situ ada seperti tulisan tangan ya. Itu adalah teks proklamasi tulisan tangan, itu yang asli ya, yang otentik. Kenapa? Hasil tulisan tangan. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah Bapak Insinyur Soekarno sendiri, Presiden pertama Indonesia. Beliau yang menulis sendiri ya. Ya, waktu nyusunnya di mana itu ya? Di rumah. Ayo, di rumah apa? Ya, di rumah orang Jepang nyusunnya ya. Itu Pak Soekarno nulis sendiri. Itu lihat ada banyak coretannya itu ya. Nah, kemudian naskah ini yang tulisan tangan Pak Soekarno, karena banyak coretannya ini dianggap tidak rapi, maka diketiklah naskah tersebut oleh Sayuti Mele. Ini foto pengetiknya. Nah, tujuannya supaya teks proklamasi lebih rapi. Jadi jika Bapak Soekarno membaca nanti tidak keliru, makanya diketik. Zaman dulu tidak ada komputer ya, masih pakai mesin ketik ya, mesin ketik. Nah, setelah diketik, nah naskah yang asli ini kan tidak dipakai, kan yang dipakai yang hasil ketikan. Naskah ini yang asli dibuang di tempat sampah. Melihat hal itu, ada seorang pemuda yang bernama PM Dia. Waktu itu dia masih muda, ini fotonya sudah tua ya. Dulu dia masih muda. Ya, dia ikut membantu persiapan proklamasi. Ikut membantu, ikut hadir. Dia melihat naskah tulisan tangan Pak Karno ini dibuang di tempat sampah. Artinya dia punya inisiatif. Jadi PM Dia ini memungut naskah asli dari tempat sampah. Kenapa dia pungut? Karena dia yakin ini naskah tulisan tangan asli Pak Karno, nanti suatu saat pasti memiliki nilai sejarah ya, karena asli tulisan tangan Pak Karno. Nah, naskah itu disimpan oleh PM Dia selama hidupnya. Dia simpan selama kalau kurang lebih 46 tahun 9 bulan 19 hari. Bayangkan, selama itu dia menyimpan naskah itu, tidak rusak, tidak hilang ya, disimpan dengan diperhatikan atau dirawat.
akhirnya pada masa Orde Baru ini ya tahun 92, tepatnya hari Selasa 29 Mei pukul 10.30, setengah 11 pagi, PM Dia ini datang ke Pak Soeharto, presiden kita. Dia ingin mengembalikan naskah ini kepada bangsa Indonesia, yaitu melalui Bapak Presiden. Tapi kalau disimpan dia terus, kalau dia meninggal, teksnya ini hilang nanti kalau dia meninggal. Makanya dia diberikan ke Presiden Soeharto. Kemudian oleh Presiden Soeharto memerintahkan oleh Badan Arsip Nasional untuk diarsipkan. Diarsipkan ini disimpan tapi dirawat. Itu namanya arsip. Mengarsipkan, disimpan lalu dirawat agar suatu saat bisa digunakan lagi. Ya, maka dari itu teks proklamasi ini yang asli masih bisa kita nikmati, bisa kita lihat, ya, bisa kita memahami nilai sejarahnya. Ya, itu artinya memahami sejarah bangsa Indonesia. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang teks proklamasi tadi, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, siapa yang menyimpan naskah asli teks proklamasi kemerdekaan? Kapan naskah itu diserahkan? Mengapa PM Dia memungut teks itu dari tempat sampah? Siapa yang sekarang yang menyimpan? Nah, silakan kalian salin, kerjakan tulisan yang rapi, ya, nulis nama orang huruf besar, ya. Ya, Mister selalu cek itu. Jadi Mister perhatikan itu salah nulis pasti pengurangi nilai kalau Mister selalu begitu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Nah, tadi Mister sudah sampaikan di depan tentang kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi. Situasi resmi itu seperti apa? Contoh, berpidato di depan orang banyak. Seperti apa? Pak Presiden Jokowi, nah, kalau pidato, nah, dia harus pakai bahasa resmi, yaitu menggunakan kata-kata baku di dalamnya, ya. Jadi itu situasi-situasi resmi, ya. Contoh di dalam rapat. Di dalam rapat, kalau kamu mengajukan pendapat, ya harus menggunakan kata baku, ya. Itu yang dimaksud situasi-situasi resmi. Lalu juga kata baku itu ejaan, cara nulisnya, cara mengucapkannya harus sesuai EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Jadi aturan, sudah ada aturannya, aturan yang ditetapkan, ya, untuk kata baku, ya. Contoh di sini di buku tema ada 5 contoh, ya. Yang pertama, nasihat. Nah, kalian pernah dengar kata nasihat? Kalau tulisannya pakai E itu adalah contoh tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, yang betul adalah nasihat. Ya, jadi kalau kalian buat kalimat Mr. Hendrik memberi nasihat kepada Kitaro, salah itu. Yang betul Mr. Hendrik memberi nasihat kepada Kitaro. Nah, itu yang betul, ya. Memang kalau membacanya cepat dengarnya seperti E, tapi tetap bacanya I, nasihat. Kalau bacanya cepat seperti E. Yang kedua, apotek. Apotek ini tidak baku, ya, tidak sesuai aturan. Yang baku adalah misalnya apotek. Nah, nanti di IPA kalian akan belajar, ya. Contoh, tanaman kumis kucing adalah salah satu contoh apotik hidup, salah, ya, bukan apotik. Jadi tanaman kumis kucing adalah salah satu contoh tanaman apotek hidup, ya. Yang betul pakai E. Lalu contoh ketiga, cuman. Cuman itu salah, itu tidak baku, tidak sesuai aturan, ya. Yang betul cuma, ya. Yang keempat, gubuk. Gubuk pakai G, salah, itu sudah jelas. Yang betul pakai K, ya. Gubuk itu rumah kecil yang terbuat dari bambu, bilik-bilik bambu, biasanya gubuk di tengah sawah, gitu loh.
jadwal. Nah, ini salah nih. Kenapa? Karena memakai u tidak baku. Yang betul adalah jadwal. Ya, membacanya jadwal. Itu contoh kata baku. Berarti kata baku ini sesuai aturan. Kalau ini tidak sesuai aturan. Jadi lawannya kata tidak baku itu berarti digunakan dalam situasi tidak resmi. Jadi kalau kamu berbicara dengan teman sebaya menggunakan nasihat, ya boleh-boleh saja. Tetapi jika kamu berbicara dengan bapak ibu guru, berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, harus menggunakan kata baku. Ya, aturannya begitu. Oke. Nah, itu adalah pengantar dengan kata baku ya. Nanti akan Mister jelaskan di lebih lanjut di materi selanjutnya, di PP selanjutnya. Nah, selanjutnya Mister masuk ke materi IPA. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Manfaat hewan bagi tumbuhan bagi manusia dulu yang pertama ya, yang hewan dulu. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Oh, itu sangat sering sekali. Jadi hewan itu sumber makananmu tuh. Ya. Kamu tidak bisa makan tidak pakai hewan, maksudnya tidak pakai lauk. Maksudnya misal lauk tidak pakai hewan. Jadi manusia makan hewan untuk bahan makanan, diambil dagingnya, diambil telurnya, diambil susunya untuk dikonsumsi manusia. Contoh biasanya ayam, daging ayam, telur ayam, bebek, daging bebek enak sekali yang banyak kolesterolnya. Telur bebek enak sekali, telur asin itu dari bebek. Sapi, diambil dagingnya mau dibuat rawon. Ya, telur sapi, sapi tidak bertelur. Ya, sapi itu vivipar. Susunya sapi kamu minum ya, minumnya dari gelas, diperas dulu, tak boleh minum langsung di sapinya ya, nanti ditendang. Selanjutnya kambing, ya kambing bisa diambil dagingnya, dibuat sate, diambil susunya, susu kambing ya, untuk kesehatan. Dan masih banyak hewan-hewan yang lain. Ya, kalau kita orang Katolik, orang Kristen biasanya apa? Babi, enak itu ya. Nah, ada juga yang orang Flores biasanya makan apa? Anjing dimakan dagingnya, loh, ya. Ini banyak contoh hewan yang diambil manusia sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Bahan sandang itu biasanya sandang itu identik dengan pakaian, ya. Ingat-ingat kata sandang itu identik dengan pakaian yang kita pakai. Di hewan memiliki manfaat untuk keperluan sandang manusia. Contohnya kain sutra. Nah, kain sutra dibuat dari mana? Ternyata dari hewan toh. Kepompong ulat sutra. Itu seratnya bisa dijadikan kain. Ya, kain nanti bisa jadi baju. Bajunya nanti kamu pakai. Yang kedua, domba. Dapat menghasilkan wool. Apanya? Bulu domba. Ya, bulu domba biasanya domba digunduli itu ya, di peternakan domba itu domba digunduli, kalau bulunya lebat digunduli, terus bulunya dipintal, dijadikan benang wool nanti jadi apa? Jadi jaket biar badanmu hangat, nggak kedinginan ya. Contoh yang lain, kulit hewan sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan wayang. Ya biasanya Idul Adha kemarin kulit kambing, nah biasanya disisihkan itu nanti dijual untuk dibuat kerajinan wayang, bisa wayang bisa lukisan ya. Nah, lanjut manfaat yang ketiga, bahan kerajinan ya, tadi kulit sapi dan kerbau untuk pembuatan wayang kulit tadi Mister sudah jelaskan. Selain itu bulu angsa untuk membuat kok kamu main bulu tangkis, bulunya dari siapa? Bulumu, bukan bulu angsa ya. Nomor 4, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat dijadikan pupuk yang kamu kenal dengan nama pupuk kandang ya. Kotorannya sapi, kambing itu bisa dijadikan pupuk ya. Yang kelima, penghasil tenaga, ya hewan kamu manfaatkan tenaganya. Contohnya apa? Untuk gajah bisa mengangkut kayu di hutan ya, bisa digunakan untuk mengangkut kayu.
Kamu lihat di pinggir jalan kuda bisa menarik delman, tenaganya dipakai. Kerbau juga bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, ya. Dan masih banyak hewan-hewan yang lain, ya. Kalau zaman dulu Yesus menggunakan tenaga keledai, ya. Yesus biasanya menggunakan tenaga keledai. Di Timur Tengah unta dimanfaatkan tenaganya, ya, untuk melewati padang pasir. Biasanya orang naik unta. Nah, banyak ya contoh-contohnya. Nah, sekarang yang tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan. Nah, itu sudah wajib kita makan harus pakai tumbuhan. Artinya ya dimasak dulu. Ya. Yang dipakai apa biasanya? Batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, bijinya. Bahkan akarnya pun bisa dipakai. Bisa. Ya. Contoh sayur-sayuran. Nah, daunnya biasanya sawi, kangkung, apalagi bayam, apalagi daun singkong. Buah-buahan, waduh banyak Mister sebutkan sampai 5 hari tidak selesai. Ya. Kemudian bijinya, ya, bisa dimakan. Bijinya apa? Biji bunga matahari, kuaci, itu bijinya kamu makan, ya. Bunga apa yang bisa dimakan? Bunga pepaya, ya. Bunga pepaya itu bisa enak itu kalau di sayur itu, ya. Nah, itu contoh-contoh tumbuhan yang dijadikan bahan makanan. Yang kedua, bahan sandang untuk keperluan baju. Nah, selain dari hewan juga bisa dari tumbuhan. Kapas, ya, pohon kapas menghasilkan serat kapas yang digunakan untuk membuat kain. Kainnya jadi baju, bajunya dipakai. Yang ketiga untuk bahan bangunan, papan itu namanya, ya. Bangunan itu papan. Itu sering kita gunakan. Mejamu, lemarimu, pintu, ya, terbuat dari kayu, ya. Itu dapat dari mana? Tumbuhan. Yang sering digunakan kayu jati, ya, kayu jati yang paling mahal. Kayu mahoni, kayu meranti, pohon kelapa yang zaman dulu bisa dipakai daunnya untuk nutup atap. Pohon kelapanya bisa digunakan untuk jembatan, untuk tongga, atau untuk berdirinya rumah zaman dulu. Yang 4, bahan obat. Nah, manfaat tumbuhan sebagai bahan obat sering kamu kenal dengan nama apa ya? Kalau Mister bilang apotek hidup. Nah, itu loh, ya. Nah, contoh yang pertama itu adalah tanaman jahe, ya. Jahe sering digunakan untuk mengobati batuk. Nah, Mister kalau tenggorokannya serik, Mister ke warung, pesen Mas, pesen jahe hangat. Nah, itu, ya, menyegarkan tenggorokan. Kemudian yang kedua, kumis kucing, ya, bukan kumisnya kucing kamu cabut itu kalau kamu makan, ya, bukan. Kumis kucing nama tanaman, ya, tanaman untuk mengobati ginjal. Yang ketiga, daun jambu biji. Nah, daunnya untuk mengobati diare, ya. Masih banyak, ya. Mister bilang ada daun binahong untuk mengobati luka, loh, banyak. Lidah buaya, loh, bukan lidahnya buaya, ya, tanaman lidah buaya untuk apa? Obat rambut. Nah, masih banyak, ya. Nanti kamu cari info-infonya tentang tanaman obat. Yang kelima, bahan baku industri, ya. Contohnya getah karet digunakan oleh pabrik, diolah oleh pabrik, nanti dibuat menjadi ban mobilmu itu loh. Terus dibuat jadi apa? Karet gelang, ya. Buat macam-macam, ya, bahannya dari getah karet. Terus getah pinus juga, pohon pinus menghasilkan getah, getahnya dikirim ke pabrik. Nanti diolah oleh pabrik menjadi apa? Dijadikan cat, bahan industri cat, ya. Terus kayu pinus, pohon pinus, ya, pohon pinus ditebang pohonnya, kemudian kayunya dikirim ke pabrik, di pabrik diolah jadi apa? Kertas yang kamu pakai. Kemudian kelapa sawit, buahnya
dikirim ke pabrik, jadikan apa? Jadikan minyak, diolah menjadi minyak. Artinya bahan baku industri, tapi nanti artinya itu diolah lagi ya. Oke. Nah, yang keenam untuk pewarna alami. Nah, ini untuk makanan yang warna-warni kamu beli itu biasanya aku warnanya bagus-bagus. Nah, itu harus menggunakan pewarna alami. Kalau pewarna alami artinya sehat untuk tubuh ya, beda dengan pewarna buatan. Nah, itu jadi tak bagus ya, dapat menimbulkan kanker. Pewarna alami dapat dari sawi dan pandan untuk warna hijau. Nah, kalau kamu ingin buat nasi goreng warnanya beda, warna hijau, pakai sawi dan pandan ya. Warna wortel bisa digunakan warna jingga. Nah, mau buat kue bakpao warna jingga, nah pakai wortel diparut, diperas, airnya dicampurkan di tepungnya jadi warna jingga. Kunyit warna kuning, nah ini sering ini di mana? Nasi kuning, ayam bumbu kuning, loh enak itu warnanya kuning ya. Kemudian masih banyak lagi. Mister beri contoh lagi itu buah naga. Nah, itu buah naga itu warna merah atau warna ungu itu bisa digunakan, itu alami ya. Yang ketujuh, menjaga kualitas air tanaman apa? Bakau itu dapat menyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Hebat sekali tanaman bakau ya. Jadi air asin jadi air tawar. Nanti air tawar bisa dikonsumsi manusia. Pinter tanaman bakau ini ya. Jadi itu beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan ya. Nah, tugasmu silakan kerjakan. Ada 6 latihan soal di bawah ini, silakan dikerjakan di buku catatan IPA. Tulisan yang rapi, boleh disalin soalnya untuk belajar ya, dikirim di XLC ya. Tugas praktekmu OKI 4mu adalah kamu cari 10 gambar tanaman obat selain jahe, kumis kucing dan jambu biji. Jadi tidak boleh 3 itu karena sudah ada di buku. Kamu cari di internet pakai clue tanaman obat atau apotek hidup ya, cari nanti ditempel, dipotong, tempel di HVS folio atau F4 aja ya. Jadi kalau kamu buat tugas ini usahakan ukuran kertasnya sama semua, karena nanti akan digunakan, Mister sampaikan di adik kemarin, untuk portofolio. Jadi lebih baik ukuran kertasnya sama semua. Nanti untuk PKN, tugas PKN ya ukuran kertasnya sama ya. Nanti ditempel, ditulis tangan ya. Apa yang ditulis tangan? Judulnya ini, manfaat ini tulis tangan, nama tumbuhan, kegunaan tulis tangan ya. Ojo diketik kamu itu nggak baca, copy paste tok. Kalau tulis tangan pasti dibaca ya. Tulisan yang rapi ya, sudah kelas 6 ya. Tulisan yang rapi, masa kalah sama anak kelas 2. Kalau bisa tegak bersambung ya. Jadi kalau kamu nulisnya rapi, tegak bersambung, Mister meriksanya tuh seneng. Kalau seneng apa? Mister seneng itu berarti kalau Mister bisa murah hati, nilai nggak kasih api ya. Wis tulisannya kaya ayam, cakar ayam, jawabannya salah. Aduh, guru mengoreksi semangatnya tidak ada ya. Jadi usahakan tulisannya rapi ya. Mister suka dengan tulisan yang rapi, tegak bersambung ya. Nanti dikumpulkan terakhir hari Sabtu ya, 29 Agustus jam 2. Contohnya ada gak di bawah ini? Silakan lihat contohnya, nanti kamu teruskan sendiri ya. Oke. Maksimal 2 halaman 2 lembar ya, kalau maksimal 2 lembar. Oke. Jadi itu materi kita hari ini. Dikerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa belajar, kerjakan sungguh-sungguh, jangan salah upload. Salah upload kamu rugi sendiri, bukan Mister yang rugi. Oke, kerjakan tugas, jangan terlambat. Ya, tetap semangat. Latih karakter kalian ya, menjadi karakter yang disiplin, tanggung jawab, tepat waktu ya, itu penting. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati, damai Tuhan beserta kamu, amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.